mana besar bapak atau masih kan? Itu perempuan apa laki-laki itu? Yang mana Pak Dehe? Yang mengatakan semalam itu kamu besar bapak atau dunia? Terus dia bilang ke kamu besar mana, kulkas apa gajah? Masa nggak ingat lu ah? Oh, di Komal Bangrasit. Iya, itu perempuan apa laki-laki? Kok kayak perempuan ya? Maksudnya? Itu rambutnya kayak begini, kayak cewek gitu, laki-laki tuh. Rambut siapa? Yang hostnya. Itu hostnya perempuan atau laki-laki? Ah, susah. Bang Rasid. Itu Bang Rasid. Tahu kan Bang Rasid? Enggak tahu aku. Ras yang apologet muslim juga. Oh. Jadi semalam Anda sudah dijebak, makanya saya ketawa dari bawah. Aku kan nggak pakai akun ini. Oh, Pak Dehe. Makanya aku tahu kau kalau berbohong, Bang Nana. Bohongnya di mana itu Pak Dehe? Kau bilang Pak Dehe, aku kena PL, baru aktif tanggal 27 lah. Semalam aku habis live kuliah kamu, dia putar-putar pertanyaannya, mana yang besar, kulkas apa gajah? Oh, itu Pak Dehe. Bukan bohong itu Pak Dehe. Memang pelanggaran kemarin nggak bisa naik. Pas kemarin itu tanggal 27 jam 12 tadi malam baru bisa. Lalu Bang Nana, bagaimana dengan tema kita Paulus berdusta? Paulus berdusta. Setahu saya kan Pak Dehe juga Kristen kan? Iya, betul. Berarti betul Paulus ini berdusta Pak Dehe? Sedikit saya cerita Bang Nana, kalau kami dari Pulau Nias memang 1000% akan dibersihkan kotoran itu atau dipotong. Maksudnya? Ya, kan di Paulus berdusta ini adalah mengenai sunat. Katanya kalau Anda sudah disunat maka tidak berlaku Kristus bagimu, kata Paulus. Silakan buka Kejadian ke Galatia pasal 5 ayat 2. Bukannya pengikut Abraham kemarin Pak Dehe bilang itu? Iya, tapi si Paulus ini sudah ngawur di pasal 5 ayat 2 ini si Paulus. Apa katanya di pasal 5 itu Pak Dehe? Ya, saya baca Bang Nana ya, biar Bang Nana bisa pintar juga. Nanti kalau pasienku nggak naik kelas, saya juga yang pusing. Nih ya, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Itu kata Paulus. Lalu kata Allah berfirman kepada Musa, setiap laki-laki akan disunat, di sana dikatakan di Kejadian pasal 17 ayat 10. Setiap perjanjian Allah dengan Abraham, setiap laki-laki disunat, termasuk Abraham itu. Waktu Abraham disunat itu 100 tahun. Perjanjian tahun baru sunat gitu. Iya, baru disunat Abraham itu 100 tahun. Berarti udah dewasa itu. Bukannya udah dewasa, sudah berkumis dia waktu disunat. Umur 100 tahun itu kan udah kakek-kakek Pak Dehe. Enggak, zaman dulu enggak. Makanya dibaca Alkitabnya Nana, dibaca Alkitab. Saya nggak tahu. Kejadian pasal 17 ayat 10. Jujur aja Pak Dehe, aku nggak terlalu belajar Alkitab itu Pak Dehe. Ya, makanya Anda puyeng-puyeng terus. Kalau Pak saya, Gini Pak Dehe, ya. takutnya aku kalau baca Alkitab nanti kayak Pak Dehe ini. Lah kita kan meluruskan Bang Nana. Iya makanya itu Pak Dehe, mending aku. Lalu saya tanya Nana dulu, nanti kita bahas itulah. Tugasmu Yohanes 1:1 gimana? Sudah ditanya Pastor? Gini Pak Dehe, aku ke gereja itu Pak Dehe untuk berdoa, bukan untuk bertanya. Kalau bertanya itu kan ada saatnya itu Pak Dehe. Kalau di kami Katolik itu Pak Dehe ada bulan Oktober itu, pedalaman kitab suci itu Pak Dehe. Enggak, maksud saya setidaknya kan Anda main ke tempat pastor. Saya dulu di Katolik kan ada tempat mereka, nggak jauh dari asrama. Jadi maksud saya, Bang Nana sekalian mainlah sama pastor. Ini ada pertanyaan berat dari Barat ini.
Enggak gini Pak Dehe. Kalau kami pertanyaan tentang Alkitab itu memang ada itu Pak Dehe, pedalaman Alkitab namanya itu. Giliran tiap umat itu Pak Dehe. Kalau bulan kitab suci kan bulan 9 atau bulan 10 kalau nggak salah di Iya. agama saya itu. Di situ tempatnya kita bahas. Memang ada pastor di situ. Iya, nanti ditanya nggak apa-apa. Terlambat asal selamat nggak apa-apa Bang Nana. Iya. Kalau bulan Oktober nanti pada bisa jago itu. Ya, Pedalaman kitab suci. atau Andra berpura-pura diskusi ke rumahnya. Memang pastor tidak bisa akan menjawab kecuali dia asumsi saja gitu. Kok berpura-pura diskusi pada ini? Iya, tanyakan ke pastor. Pastor, kenapa kata Yohanes firman itu adalah Allah, Allah itu firman? Dari mana Yohanes dapat itu? Kenapa? Kan kita minta itu, kan minta jawaban kan? Hmm? Pak Dehi kan minta jawaban dari pastor, dari pendeta kan? Iya, tapi tidak ada yang jawab. Sudah 6 tumbang pendeta. Oh, mereka nggak bisa jawab itu Pak Dehi. Nggak bisa, karena memang tidak ada di dalam Alkitab Bang Nana. Makanya kemarin pendeta dari Bekasi sampai Kejang-Kejang itu, ubun-ubunnya kepada keluar keringat, langsung tumbang. Solusinya itu Pak Dehi kalau memang nggak ada di situ itu, solusinya gimana itu Pak Dehi? Imani saja Bang Nana. Oh, imani saja. Itu kita imani saja Pak Dehi ya. Ya, itu kita asumsi saja, oh ini berarti begini, itu. Sesuai keyakinan saja, imani saja. Pak Dehi juga imani saja gitu Pak Dehi ya. Enggak, kalau saya cari kebenaran Bang Nana. Imani saja tadi kata Saya Pak Dehi. saya mau tanya ke Bang Nana, tolong dijawab dengan kejujuran. Apakah Yesus itu kau sembah? Ya, Ya, tidak apa-apa, saya tidak keberatan. Lalu apakah di dalam Alkitab dikatakan Yesus itu kalau berdoa melalui dia atau tidak? saya berdoa melalui Tuhan Yesus. Apakah ada di dalam Alkitab bahwa jikalau engkau berdoa sebutkanlah namaku? Tidak ada. Kenapa Pak Dehi? Apakah di dalam Alkitab ada tertulis bahwa jika kita berdoa kita harus melalui Tuhan Yesus? Gini Pak Dehi, aku bilang tadi Pak Dehi, aku itu jarang baca kitab suci itu Pak Dehi. Paling aku itu dengar dari pastor aja kalau baca kitab suci tiap hari Minggu, habis itu tiap ibadah itu Pak Dehi. Aku dengar dari situ aja Pak Dehi. Jadi Bang Nana itu lahir dari Kristen, lalu dibesarkan Kristen, lalu pilih agama Kristen karena suka dibawa ke gereja, begitu kan kurang lebih? Iya, gitu Pak Dehi. Ya makanya Bang Nana setelah kita paham Kami itu Pak Dehi, kita belajar. Di agama kami itu Pak Dehi, nggak ada diajarkan untuk keburukan itu Pak Dehi. Ya betul itu. Memang semua agama itu Bang Nana tidak ada yang mengajarkan keburukan, nggak ada. Kecuali kalau kita berilmu belajar sihir atau ilmu-ilmu hitam, itu. Lalu Bang Nana, apakah Tuhan Yesus mengajarkan di agama Bang Nana? Apakah Tuhan Yesus diajarkan? Seolah ini Pak Dehi tanya ini di agama Bang Nana, seolah-olah Pak Dehi ini lain dari Kristen. Kita ini sama-sama Kristen kan Pak Dehi? Ya dulu kau tidak percaya aku Kristen, makanya aku berkata begitu. Orang kan aku tahu Pak Dehi Kristen. Oke Bang Nana. Saya iklan dulu Bang Nana ya. Teman-teman yang belum follow Pak Dehe silakan follow, dan biar lancar live kita ini silakan di tap layar. Yang belum follow silakan di follow. Baru 88 orang. Jadi begini Bang Nana. Bang Nana selama hidupnya di dunia ini dari kecil sampai dewasa, apakah pernah mendengar bahwa Yesus itu mengajarkan hal-hal berdoa? Hal-hal berdoa. Iya, cara berdoa. Apakah Yesus pernah dalam pikiran Bang Nana pernah baca atau pernah mendengar di khotbah? Memang diajaran Yesus itu kan berdoa kepada Bapaknya Pak Dehi. Bukan Yesus berdoa kepada Yesus berarti. Yesus berdoa kepada Bapaknya Pak Dehi. Bukan kepada Yesus. Bukan kepada Yesus. Masa dia? Ya, saya tanya kepada Nana, Yesus berdoa kepada Yesus atau kepada Bapaknya?
pada bapaknya. Aduh. Berarti Bang Nana sudah mulai waras. Nanti saya kasih obat hanya multivitamin saja Bang Nana ya, supaya lebih sehat. Betul itu Bang Nana. Yesus sendiri mengatakan hal-hal dalam berdoa. Contohnya Yesus, seperti Yesus mengajari orang berdoa, katanya, Bapa kami yang ada di surga. Bukan dia berkata Bapa Yesus yang ada di surga. Betul nggak Nana? Iya betul. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Betul? Ya betul. Tidak pernah ada dikatakan Bapa Yesus yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Makanya banyak pendeta-pendeta dan sekolah teologian yang sesat gara-gara si Paulus. Makanya saya datang ke dunia ini meluruskan firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi banyak pengikut-pengikut oten-oten botol yang mengatakan saya sesat. Saya itu meluruskan. Betul nggak Nana? Betul. Betul. Yesus sendiri yang mengatakan hal-hal dalam berdoa. Bapa kami yang ada di surga. Dan itu jelas ada di dalam Alkitab. Bukan asumsi. Banyak oten-oten ini tadi maki-maki saya. Lah, saya ini meluruskan. Makanya bertentangan saya dengan Paulus. Padehe. Ya. Aku lihat live Padehe ini, lebih suka aku Padehe PK sama janda-janda itu. Lebih seru Padehe. Itu adalah hiburan Bang Nana. Mata juga, mata penonton perlu hiburan. Kalau lihat kulirik banyak ibu-ibu, ku cari cowok ganteng supaya mereka juga senang. Begitu Bang. Aku suka sih PK-PK itu Padehe.